Arthur. Okay, well, there's something special about it. Selepas kejadian di part 1, Arthur yang dipecat dan kejadian terburuk menimpa Arthur. Arthur pun dengan tegas untuk membereskan barang-barangnya dan partnernya pun sempat menanyakan, kenapa kau membawa senapan ke RS anak tersebut. Namun Arthur tidak memperdulikannya dan langsung pulang dan melampiaskan amarahnya. Di apart, Arthur penasaran dengan pendapat calon wali kota di siaran televisi, yaitu si Thomas Wayne. Thomas Wayne memaki-maki untuk badut yang telah membunuh orang-orang yang di kereta. Arthur yang kesal, andaikan si Thomas itu akan tahu kejadian tersebut, mungkin Arthur akan baik-baik saja. Thank you for coming in this morning. It's not. Selepas itu, karena kehabisan obat, Arthur datang ke psikiater untuk meminta resep obat. Namun hal yang tak disangka terjadi, psikiater tersebut ditarik oleh pemerintahannya sehingga tidak akan ada lagi orang miskin yang berobat kepadanya. They've cut our funding. We're closing down our offices next week. Okay. Supposed to get my medication now. Namun si Arthur tidak peduli dengan itu dan lebih mementingkan penampilannya di komedian amatir. Arthur yang sempat demam panggung, lututnya pun gemetaran. Namun dengan ahli sebagai komedian, akhirnya Arthur bisa membuat penontonnya tertawa. I'm gonna be a comedian. Here's one. Smile, for you're rock loud in the sky. Di hari itu juga Arthur sangat bahagia dengan hidupnya. Dengan ditemani sang idaman wanitanya, si Sophie, akhirnya Arthur menemukan kebahagiaannya. If you just Kebahagiaannya pun tak berlangsung lama. Sepulang Arthur di rumah ibunya yang sempat menitip surat untuk dikirimkan ke pos surat. Dengan penasaran, Arthur dengan berani membuka surat tersebut. Dan apa yang terjadi? Arthur pun kaget akan tulisan ibunya yang mengakibatkan Arthur kesal. Dan plot twistnya, si Arthur ini sempat mengetahui Arthur ini adalah anak sang wali kota, yaitu si anak dari Thomas Wayne dan ibunya. Arthur pun kesal dan mencari kebenaran akan hal tersebut. Dengan memulai mencari rumahnya, si Thomas Wayne di mobil. Setelah mengetahui alamat Thomas Wayne lewat koran, Arthur menemui anak Thomas Wayne yang sedang bermain di halaman rumahnya. Sesambil melakukan atraksi badut, yaitu Bruce, anak dari Thomas Wayne, berhasil karena menarik perhatiannya Arthur. Arthur melakukan hal yang tak terduga karena merasa tak adil sehingga datang pekerjanya Thomas Wayne. Arthur menjelaskan bahwa dirinya anak dari Penny Flake dan Thomas Wayne. Pekerja tersebut merasa mengetahui sesuatu lalu menyuruh Arthur untuk pergi. Just go. Thomas Wayne. Melihat di apartnya ramai akan orang-orang, ternyata ibu Arthur, Fanny Flake, yang sedang berbaring di meja pasien. Arthur yang shock dan panik, Arthur pun ikut bersama ambulan sesambil panik dan pasrah dengan keadaannya. Tiba di UGD, rumah sakit tersebut, Arthur sambil rehat sebatang rokok. Lalu datang seseorang detektif yang sedang mencari pembunuhan di kereta bawah tanah.
datang dengan tidak tepat karena Arthur sedang putus asa dan dengan segala keadaannya, kesal karena mendapat pertanyaan menyinggung Arthur, Arthur pun pergi. Is it real? Some sort of clown thing. What do you think? Malam hari ditemani dengan perempuan idamannya, Arthur melihat saluran televisi Murray Franklin, idolanya, terkaget karena ada dirinya yang masuk TV. Sempat tak percaya, namun sisi lain, Arthur yang kesal karena ia sedang direndahkan oleh sang idola. You should. Should enjoy it. One day you'll have to work for a living. No, Arthur melihat berita siaran langsung yang sedang ada demo di depan gedung calon wali kota. Di sana ada Thomas yang sedang acara nonton bioskop bersama menteri-menterinya. Kesempatan ini dipakai Arthur untuk menyelinap masuk gedung tempat Thomas Wayne. Dengan keahlian komediannya, Arthur berhasil menemukan Thomas Wayne di WC umum gedung tersebut. Thomas Wayne yang mengira penggemarnya, dan setelah Arthur menceritakan latar belakang Arthur, di sini Thomas menjelaskan bahwa Arthur itu anak adopsi Penny Fleck dan pernah dibawa ke RSJ. Arthur yang tidak sempat percaya dengan perkataan Thomas tersebut, Arthur emosi dengan membawa-bawa Thomas adalah ayahnya sampai Thomas Wayne mulai kesal. Lalu, Touch my son again? ya, itu adalah tamparan kasih cinta dari seorang ayah. Lanjut, pagi hari di apartnya Arthur mendapatkan telepon dari pegawai acara televisi Murray Franklin Show untuk bisa hadir dalam acaranya. Arthur menjadi terkenal perkara rekaman video yang diputar oleh Murray kemarin. Acara TV tersebut memanggilnya untuk mendapatkan cuan yang lebih. Siang harinya Arthur mendatangi RSJ yang dimaksud oleh Thomas untuk mencari kebenaran. Sesampainya di ruangan rekap administrasi, pegawai tersebut memulai mencari berkas yang Arthur dimaksud. Admin tersebut berhasil menemukan berkas yang bernama Penny Fleck, dan betul di sana ada. Setelah dibaca riwayatnya, sempat curiga ke Arthur. Setelah dibaca riwayatnya dan melihat Arthur sempat curiga, dan Arthur pun langsung merebut berkas tersebut dan lari sembunyi untuk membacanya. Mary wants me. Dan disinilah kebenaran yang diungkap satu persatu, yang ternyata salah satu dokumen penting Penny Fleck mempunyai gangguan jiwa yang, dan parahnya Arthur sewaktu kecil selalu disiksa hingga pernah diikat di radiator oleh Penny Fleck. Your son was found tied to a radiator. sorry about that, Mama. Kesakit-hatian Arthur terhadap ibunya, Penny Fleck, membuat Arthur kesal terhadapnya. Di perjalanan pulang, Arthur ingin menemui Sophie, dan hal tak terduga terjadi. Ingatan Sophie malahan tidak pernah ada Arthur di kehidupannya. Lalu kita diperlihatkan oleh pembuat filmnya, Arthur selalu mengelantur bahwa setiap lingkungannya selalu ada Sophie yang menjadi kesehariannya. Plot twistnya, Arthur memang tidak pernah ada di kehidupan Sophie. Iya, anjing ngalir pun tukang film teh. Untungnya Arthur belum depresi, malahan psikopatnya menjadi-jadi. Di sini kita diperlihatkan Arthur tiba-tiba menyekap ibunya sampai dead. Tidak ada perlawanan dari Penny karena usianya yang semakin tua dan tidak berdaya. You're in the wrong apartment. Skin berpindah, Arthur sedang mempersiapkan adegan saat masuk acara TV Murray Franklin Show.
Persiapan Arthur agar menjadi komedian benar-benar matang sampai wajahnya That's life. That's what all the people in May back on top in June. Some people get their kick stomping on it. It keeps spinning around. tiba-tiba ada bel berbunyi yang ternyata teman lama Arthur, si Randall, dan si Gary kedatangan mereka untuk mempererat silaturahmi biar tidak putus, ada K100. Namun di sini diperlihatkan kembali psikopatnya dari Arthur. Untung bagi Arthur dan buruk bagi Randall. Untuk balas dendam kepada Randall, perkara Arthur dipecat dari pekerjaannya. Stories line up, seeing as how you're my Tanpa rasa ragu, psikopatnya terlihat. Gary takut melihat perubahan Arthur. Untungnya Arthur tidak ada dendam kepadanya dan membiarkan Gary pergi. to that rally at City Hall. Right, we heard. Good. That's not the medication. Kini penampilan Arthur berubah sebagai ciri khasnya. Hoyt said that. Thank you so much. Di tengah-tengah tarian Arthur muncul detektif kemarin yang sempat curiga kepada Arthur. Langsung mengejarnya. Arthur pun panik, langsung berlari. Perlarian tersebut untungnya lagi-lagi Arthur, karena kebetulan ada demo unjuk rasa, ditambah dengan banyak topeng yang hampir mirip dengan Arthur di kereta. Detektif sempat kesusahan mencari Arthur karena banyak topeng yang menyerupai, dan Arthur pintarnya memicu keributan sehingga detektif tersebut menjadi bahan baku hantam. Arthur berhasil lolos dari detektif tersebut sehingga aman dalam perjalanan. Tiba di dalam studio Murray Franklin, Arthur sempat tidak percaya pertemuan dengan sang idolanya. Sempat ada permintaan dari Arthur juga untuk memanggil namanya bukan Arthur, akan menjadi Joker yang artinya pelawak. Di sini kita diperlihatkan kembali Arthur diam-diam membawa senapan ke acara tersebut tanpa sepengetahuan tim acara Murray Franklin. Arthur masuk dengan bebas menunjukkan keahliannya sebagai si Joker. Ada sedikit pula penyakit Arthur kambuh. Ketika Arthur membuka buku jurnalnya untuk leluconnya, isi buku tersebut, "Kuharap kematianku lebih berharga dari hidupku." Kata-kata itulah yang selalu membuat Arthur menjadi psikopat mungkin, dan Arthur pun sempat kesal juga kepada Murray karena merampas videonya, memutar demi kesenangan para orang kaya, sedangkan Arthur tersiksa. Arthur di sini melampiaskan amarahnya di saluran TV tersebut yang sedang live, yang berarti seluruh kota Gotham tahu. Arthur menjelaskan bahwa orang kaya selalu tidak ada empati kepada orang miskin dan selalu dibeda-bedakan, selalu menginjak-minjak, dan Arthur pun tidak diam untuk itu. Sedangkan sudut pandang Murray dianggap penjahat karena seenaknya mengambil keadilan dengan cara membunuh orang. Tiba-tiba Arthur dengan beraninya Arthur menembak Murray mengakibatkan istri. Acara TV tersebut masih di keadaan live sehingga orang yang sedang menonton tahu akan kejadian tersebut. Seluruh kota Gotham langsung tahu akan kejadian tersebut. Perkara kejadian tersebut memicu orang-orang miskin langsung merusuhkan seisi kota Gotham, melakukan pemberontakan karena pembelaan Arthur sungguh benar terjadi bagi orang miskin. Arthur yang dibawa polisi untuk diadili di dalam mobil, namun tiba-tiba Arthur dianggap pahlawan bagi orang miskin. Di sisi lain, Thomas Wayne beserta keluarganya baru merasa panik dan lari menyelamatkan diri. Namun tidak beruntung bagi Thomas, dan salahnya si Thomas
lari lewat gang sehingga orang tersebut langsung membunuh Thomas beserta istrinya dan membiarkan anak Thomas hidup. Skin berpindah, Arthur baru sadar langsung kaget karena banyak orang-orang mengikuti Arthur karena tindakan heroiknya dengan ciri khas Jokernya langsung. Di sini Arthur menceritakan memang lucu melihat orang lain gagal, tapi itu juga tidak membuat Arthur patah semangat karena dunia ini terus berputar dan inilah akhir ending si Joker. Sampai memberi quotes ya guys. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.